Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Helena Apriani, MPD, selaku dosen mata kuliah karakter building, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang kemiskinan. Kemiskinan. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Apa yang langsung Anda pikirkan tentang mendengar kalimat tersebut? Kurangnya seseorang untuk mendapatkan tempat huni yang layak, atau kurangnya seseorang untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,64 juta jiwa atau 9,69% dari total penduduk. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau komunitas tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan juga bisa disebut sebagai kondisi di mana individu, keluarga, atau komunitas tidak dapat memenuhi kebutuhan primer mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Selanjutnya jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Contoh kemiskinan absolut adalah sebuah keluarga yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, di mana akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan sangat terbatas. Selanjutnya, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Contoh kemiskinan relatif adalah sebuah keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang kaya, tetapi pendapatannya jauh di bawah rata-rata warga sekitarnya, menyebabkan kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural ialah yang ke satu malas, yang kedua minder, yang ketiga etos kerja yang rendah, yang keempat mudah menyerah nasib, yang kelima mengandalkan warisan orang tua. Selanjutnya, jenis kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat yaitu sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut, penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Lalu ada masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerja atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut sudah dikuasai oleh investor asing yang memakai tenaga kerja asing. Lalu ada negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri. Pembahasan. Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di negara ini. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
Dari data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan telah menurun sejak tahun 2022. Menurut BPS, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan nasional pada Maret 2023. Antara lain ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT turun dari 5,86% pada Agustus 2022 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Lalu ada nilai tukar petani atau NTP yang naik dari 106,82 pada September 2022 menjadi 110,85 pada Maret 2023. Lalu ada laju inflasi turun dari 3,6 pada Maret 2022 sampai September 2022 menjadi 1,32 pada September 2022 sampai Maret 2023. Lalu ada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2023 naik 2,21% dibanding kuartal 3 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Iqbal. Lalu ada cara mengatasi masalah. Yang poin pertama itu memperbaiki dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi penduduk miskin yang rentan. Contoh program yang sudah dijalankan oleh pemerintah yaitu ada program Keluarga Harapan (PKH), memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Lalu ada program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, memberikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk masyarakat miskin dan rentan. Lalu ada Kartu Indonesia Pintar, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan. Lalu poin kedua itu memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Contoh program yang sudah diterapkan oleh pemerintah yaitu ada program Indonesia Terang, meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik, termasuk di daerah terpencil. Program ini membangun infrastruktur jaringan listrik di daerah yang belum memiliki akses listrik. Lalu kedua, ada program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, PAMSIMAS, meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Program ini membangun infrastruktur air minum dan sanitasi di desa-desa. Lalu yang ketiga ada program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, memberikan bantuan stimulan bagi masyarakat miskin untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka. Bantuan ini dapat berupa uang atau bahan bangunan. Lalu poin ketiga itu ya, ada upaya penanggulangan kemiskinan penting untuk tidak menempatkan penduduk miskin hanya sebagai objek pembangunan. Contohnya itu yaitu seperti program Desa Membangun yang memberikan dana desa untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa ini juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, serta untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lalu ada program transmigrasi, pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya, dengan menyediakan akses terhadap jalan, lahan, dan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah padat penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi. Lalu ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat atau PENA, memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pelatihan dan bantuan modal usaha ini dapat berupa pelatihan keterampilan, bantuan peralatan kerja, dan bantuan modal untuk memulai usaha. Lalu poin keempat itu ada pembangunan inklusif, diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat. Contoh programnya itu ya seperti program Keluarga Harapan, PKH, memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PKH mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Lalu ada program nasional pemberdayaan masyarakat,
PNPM memberikan dana dan pelatihan kepada masyarakat desa untuk mengelola sumber daya dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. PNPM meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Lalu ada program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, memberikan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. KIS membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Contoh-contoh yang disebutkan tadi itu tidak mencakup seluruh program yang sudah dijalankan pemerintah ya. Itu hanya beberapa contoh program yang sudah dijalankan. Berikutnya ada kesimpulan. Apakah tindakan pemerintah berpengaruh dalam upaya mengurangi kemiskinan? Ya, seperti data yang diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan dari tahun 2022 sampai 2023 sudah berkurang. Lalu apakah berkurangnya kemiskinan sudah nampak? Sayangnya belum, karena penduduk kita yang banyak dan data tersebut diambil dari satu negara yaitu Indonesia, bukan satu provinsi atau satu daerah, sehingga bisa dibilang pengurangan kemiskinan tersebut tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Bahwa kemiskinan bisa kita kurangi, akan tetapi pemerintah juga perlu membangun lapangan kerja yang baru agar tenaga kerja yang akan datang tidak akan mengalami pengangguran sehingga dapat menambah angka kemiskinan. Ada faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan, seperti naiknya harga pangan, gaji yang kurang berkecukupan, dan naiknya inflasi. Dengan ini presentasi kami sudahi. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Helena Apriliani, MPD, dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di diskusi grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.